warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwan illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa habibika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah maghrib, kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih dan maha penyayang mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, menambahkan ilmu yang bermanfaat, memberikan rezeki yang baik, dan menerima seluruh amal ibadah kita. Allahumma amin. Dari Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Sufyan Ats-Tsauri ini tokoh yang sangat terkenal, dicantumkan nasihat beliau di dalam kitab yang kita kaji ini. Beliau mengatakan, kullu ma'siyatin an syahwatin fa innahu yurja gufranuha. Kullu ma'siyatin min kibrin fa innahu la yurja gufranuha. Lianna ma'siyata iblis kana asluha minal kibri wa zallata sayyidina adama kana asluha minasyahwah. Nah, ini bagus kita simak nih, karena ini nasihat kita alamatkan kepada diri kita masing-masing. Ujar Sidin, setiap maksiat, kullu maksiatin, setiap maksiat, an syahwatin, dari yang berasal dari hawa nafsu, fa innahu yurja gufranuha, ada harapan Jarsidin untuk diampuni. Kullu maksiatin min kibrin, dan setiap maksiat dari kesombongan, fa innahu la yurja gufranuha, maka tidak ada harapan untuk mendapatkan ampunan. Lianna maksiata iblis kana asluha minal kibri, karena maksiat yang dilakukan oleh iblis itu asalnya karena kesombongan. Wa zallata sayyidina adama kana asluha minasyahwah. Sementara kesalahan dosa yang dilakukan oleh junjungan kita Nabi Adam alaihissalam asalnya adalah
hawa nafsu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita itu hatinya selalu gundah gulana, membuat hati kita itu tidak tentram, tidak tenang, gelisah, resah, itu penyebabnya bukan karena kada berduit, itu penyebabnya adalah dosa. Jadi dosa ini benar-benar dahsyat dampak efeknya terhadap ketenangan hati kita, ketentraman batin kita. Jadi kalau kita merasakan adanya resah gelisah, nah itu kita tinggal evaluasi dosa apa yang belum ditaubati, dosa apa yang belum kita datang kepada Allah minta ampun, beristighfar. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa yang disebabkan oleh kemusyrikan, syirik, dosa yang disebabkan oleh kesombongan. Ini dosa yang disebabkan oleh syahwat, ini yang memberikan dorongan seseorang itu melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa berdasarkan apa yang dinasihatkan dalam kajian kita ini. Itu penyebabnya ada dua. Yang pertama karena syahwat, hawa nafsu. Kemudian yang kedua karena kesombongan. Kalau dosa-dosa dilakukan oleh seseorang karena syahwatnya, karena hawa nafsunya, maka ujar Sidin peluang minta ampun, peluang bertaubat, peluang beristighfar, peluang dosa-dosa diampuni, dimaafi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sangat terbuka. Dosa yang dilakukan karena hawa nafsu. Nah, contoh yang beliau kemukakan di sini, wa zallata sayyidina Adam kana asluha minasyahwah. Jadi kesalahan dari junjungan kita Nabi Adam alaihissalam itu berasal dari hawa nafsu, karena beliau ingin mencicipi buah pohon yang beliau itu dilarang mendekatinya, mendekati aja dilarang, apalagi memakannya. Nah, ini karena syahwat. Keluarlah istighfar beliau yang sangat terkenal, Rabbana zolamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zolamna, beliau mengakui. Jadi salah satu syarat diterimanya istighfar, diterimanya pertaubatan kita, pertama mengakui. Jadi kita mengakui salah, mengakui berdosa, mengakui hilaf, mengakui bermaksiat, mengaku. Kalau kada mengaku, tidak termasuk dalam syarat diterima. Ini Nabi Adam contohnya. Rabbana zolamna ampusana. Ini beliau mengakui menzolimi diri sendiri. Rabbana zolamna, ya Allah, Tuhan kami, saya menzolimi diri saya sendiri. Rabbana zolamna ampusana wa illam taghfir lana, muncul
syarat yang berikutnya menyesal, mengakui menyesal. Wa illam taghfir lana, nah kemudian bertobat istighfar. Jika Allah tidak mengampuni, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika Allah kada mengampuni, kada menyayangi, maka saya termasuk orang yang rugi, orang yang celaka, orang yang binasa. Ini yang kita bisa garis bawahi kalau kemaksiatan itu berdasarkan syahwat hawa nafsu. Ya, berdasarkan keinginan hawa nafsu. Nah, dosa yang tidak diampuni, ujar Sidin, berdasarkan kesombongan. Ini dicontohkan di sini adalah li'anna maksiata iblis. Ini contohnya maksiatnya iblis, dosanya iblis, karena asluha minal kibri. Asalnya itu adalah keangkuhan, kesombongan, keangkuhan dan kesombongan. Nah, indikatornya keangkuhan kesombongan ini merasa diri lebih baik dari orang lain. Merasa, ini kita memakai ilmu rasa, merasa diri lebih baik dari orang lain. Dan itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ketika iblis ini bermaksiat kepada Allah, tidak mau melaksanakan apa yang Allah perintahkan, maka ketika ditanya oleh Allah, maka iblis itu menjawab, ana khairun minhu, saya lebih baik dari Nabi Adam. Ana khairun minhu. Jadi sangat viral, sangat terkenal riwayatnya ini. Allah abadikan dalam Al-Quran. Iblis disuruh hormat, disuruh sujud kepada Nabi Adam, dan dia menolak, dia tidak mau. Allah suruh, kada hakun, dia menolak. Ketika ditanya oleh Allah, kenapa tidak melaksanakan perintah, kada mau hormat lawan Adam, kada mau sujud kepada Nabi Adam? Nah, dia menjawab, ana khairun minhu, saya ini lebih baik daripada Nabi Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Nabi Adam, ngapain saya hormat sama dia? Saya diciptakan dari unsur api, sedangkan dia diciptakan dari unsur tanah. Maka unsur api lebih hebat, lebih mulia daripada unsur tanah. Nah, di sini yang kita bisa tangkap pemahamannya untuk kita waspadai. Jangan sampai kita itu menjadi pengikut atau tertular dengan penyakitnya iblis ini. Ini penyakit sombong, penyakit kibir namanya. Ujar ulama memberikan penjelasan lagi, iblis itu sombong di sorga. Jadi ketika iblis itu menyatakan saya lebih baik daripada Adam, saya diciptakan dari unsur api, Adam diciptakan dari unsur tanah, ini sombong, maka diusir oleh Allah dari sorga, dikeluarkan dari sorga. Apalagi ujar ulama, kalau seseorang itu sombongnya di dunia. Nah, ini patut menjadi bahan renungan kita. Kita pertama, hal-hal yang bisa mengusik
atau memotivasi seseorang itu bisa sombong, itu tadi tampilan fisik, ketampanan dan kecantikan, merasa paling tampan, merasa paling cantik. Merasa, mudah-mudahan rasa itu tidak ada. Merasa paling cantik, merasa paling, kalau bebinian paling cantik, lelakian paling tampan, karena dia tampilan secara fisik. Ini bisa memotivasi kita. Jadi harus disadari, bukan di situ letak kemuliaan, bukan di tampilan fisik Allah meletakkan kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kemuliaan seseorang itu Allah letakkan pada nilai ketakwaannya, bukan pada nilai tampilan fisiknya. Ada lagi yang membuat orang bisa menjadi sombong itu karena kerajaan, karena kekuasaan. Kerajaan, kekuasaan, merasa diri paling berkuasa, paling raja. Dan ini legendanya ini juga Allah abadikan dalam Al-Quran, yaitu dicontohkan oleh Fir'aun. Ini Fir'aun ini sombong karena kerajaannya, karena berkuasa, karena berkuasa. Jadi bisa tuh karena kekuasaan, nikmat, bisa membuat orang itu menjadi sombong. Ini Fir'aun, ya, sombong. Nah, kemudian lagi yang bisa memotivasi orang menjadi sombong, ingat, sombong ini kalau dosa dilakukan karena sombong, itu peluang diampuni itu tertutup. Jadi tidak ada peluang ampunan kalau dosa dilakukan karena kesombongan. Karena kekayaan, karena kekayaan ini dicontohkan juga, diabadikan dalam Al-Quran, yaitu Qarun. Qarun ini anak kunci kekayaannya itu dipikul oleh puluhan pemuda-pemuda yang berotot. Itu hanya anak kuncinya aja, anak kelihatan, berarti hartanya lebih melimpah lagi. Wajar aja jar si Qarun itu sombong, menekai itu duitnya, menekai kita ini sombong. Berapa gerang tabungan, berapa gerang diisi duit. Nah, merasa penyugihnya, merasa kaya. Nah, itu perlu mendapatkan kewaspadaan. Ada hadis Rasulullah yang juga memberikan pelajaran kepada kita, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Nah, ini petunjuk dari Rasulullah. Seseorang itu tidak akan masuk surga kalau di hatinya itu ada sebesar debu kesombongan. Jadi sebesar debu kesombongan ada di hati seseorang, maka Rasulullah menyatakan haram dia masuk ke dalam surga. Na'udzubillahi min zalik. Jadi indikator kesombongan ini bataral haq wa gham. Bataral haq, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, dua ini yang bisa sangat jelas untuk kita waspadai.
Jadi kalau ada unsur yang dominan di dalam diri kita ini selalu menolak kebenaran, menolak kebenaran ayat suci Al-Quran, menolak kebenaran hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menolak kebenaran adanya Allah, menolak kebenaran diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menolak kebenaran adanya akhirat. Itu indikator yang paling menonjol dalam diri orang yang terserang, terjangkit oleh kesombongan. Nah, oleh karena itu di dalam awal-awal surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Ada juga ulama tafsir menafsirkan Alif Lam Mim itu modelnya menyita atau meminta perhatian. Kalau bahasa kitanya itu mohon perhatian, atau ada catukan-catukan lonceng atau bunyi sirena ya yang mengharuskan kita itu segera memperhatikan bunyi itu, segera memperhatikan suara itu. Alif Lam Mim, mohon perhatian. Zalikal kitab la raiba fih hudal lil muttaqin. Al-Quran ini kata Allah tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ragu saja ini sudah masuk kategori sombong, apalagi dia tidak meyakini kebenaran Al-Quran, maka dia sungguh masuk dalam kategori sombong. Nah, ini dosanya kata Sufyan Ats-Tsauri itu tidak bakalan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin di penghujung kajian ini kita sudah bisa tadi menyimak bahwa kita masing-masing mengevaluasi diri. Kalau dosa-dosa, kealpaan, kelalaian kita itu kita lakukan karena syahwat, karena hawa nafsu. Hawa nafsu ini kalau kita merujuk kepada Al-Quran itu ada 3 yang kita ketahui. Yang pertama nafsu ammarah. Ini nafsu ammarah ini nafsu yang condong kepada dosa dan kemaksiatan. Jadi dominan. Innan nafsa la ammaratun bisu. Ini nafsu ammarah. Kalau kita sampai mati memiliki nafsu ammarah ini, condong selalu berbuat kemaksiatan dan dosa, kada sempat bertaubat, kada sempat minta ampun, padahal peluang diampuni itu ada nafsu amarah ini. Tapi karena derasnya nafsu amarah ini selalu mendorong kita kepada kemaksiatan, lalu sampai kita meninggal dunia, ini nafsu amarah ini kada perlu lagi ditimbang, karena kada ada juga kebaikannya lagi. Kalau ada mungkin tipis banget. Jadi nafsu amarah ini kada melalui timbangan lagi, udah langsung diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima azab dan siksa. Nauzubillahi min dzalik. Jadi itu yang kita bisa evaluasi. Deras benar syahwat kita ini mengajak kepada keburukan.
dan diumpati. Inya kalonya kada diumpati kada apa-apa. Inya nang membuat binasa, membuat hina celaka itu diumpati. Nafsunya itu diumpati, condong diumpati. Deras amarah. Kemudian nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini, nah ini yang ditimbang. Nafsu lawamah ini kadang-kadang condong kepada dosa, kadang-kadang condong kepada ketaatan. Jadi condong kepada ketaatan, condong kepada kemaksiatan. Kena-kena baik, kena-kena kada baik, kena-kena rajin, kena-kena kada rajin. Ujar ulama, manusia tuh kebanyakannya itu berada di nafsu lawamah ini. Kena-kena baik, kena-kena rajin beribadah, kena-kena pengoler. Ya kena-kena angin-anginan, itu nafsu lawamah. Nafsu lawamah. Nah, ini yang ditimbang nih. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi Allah memastikan untuk kebaikan seberat debu itu dia akan rasakan kenikmatannya. Begitu juga kemaksiatan dosa sebesar debu, dia juga akan merasakan akibat sakitnya, akibat binasanya. Nah, ditimbang, ada timbangan mizan. Bila lebih berat kebaikan, maka Allah putuskan fa amman saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Jadi kalau berat kebaikannya, maka Allah putuskan, Allah ridho, dia mendapatkan kenikmatan. Wa amman khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Nah, kalau ternyata kebaikannya ringan, yang berat adalah dosa keburukannya, fa ummuhu hawiyah. Maka Allah putuskan dia berada dalam kebinasaan, dalam siksa. Nah, jadi ini salah satu yang memotivasi kita untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal kebaikan. Amal kebaikan. Nah, kita di sini aja duduk nih, amal kebaikannya kalau diniatkan, pertama niat i'tikaf, kedua niat menunggu waktu sholat isya, ketiga niat untuk ngaji, taklim, kemudian 4 niat untuk menjaga diri dari kemaksiatan. Selama kita di sini nih sekitar setengah jam lah atau 45 menit itu kumpulan. Nah, belum lagi kita amalan di lidah, 2 kalimat subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Kalimat tasbih ini ringan di bibir tapi berat dalam timbangan. Nah, oleh karena itu jangan malas kita untuk membaca tasbih, ya. Nah, salah satunya amalan sholat tasbih itu kata ulama itu mengumpulkan banyak sekali pahala. Banyak sekali pahala, termasuk membaca Quran 1 huruf 10. Nah, tapi ini nanti jangan sampai hangus gara-gara kita menyakiti orang lain. Nah, itu bahayanya tuh. Kalau kita menyakiti orang lain, maka kebaikan kita itu ditransfer kepada orang yang kita sakiti. Kalonya tidak cukup untuk membayar kebaikan kita, maka keburukan orang yang kita sakiti, keburukan orang yang kita zalimi itu ditransfer kepada kita. Ini ilmu yang luar biasa. Jadi kalau kita tuh dijolimi orang, disakiti orang, tuh kalau kita membayangkan transfer pahala, tuh kita tidak marah, malah kita menikmati. Dizolimi orang, disakiti orang, karena kebaikannya itu pindah lawan kita, keburukan kita pindah kepadanya. Nah, oleh karena itu ini perlu kita waspadai. Kenapa jadi bisa menyakiti orang? Itu bisa karena kesombongan, meremehkan orang lain.
merendahkan orang lain. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir itu adalah nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ini luar biasa. Ini yang Allah panggil, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini nafsu mutmainnah yang condong kepada kebaikan. Nah, terakhir dalam rangka untuk menghindari agar kita tidak termasuk dalam kategori kesombongan ini singkat saja ulun sampaikan, itu kita meningkatkan kesadaran diri kita ini bahwa kita ini lemah, kita ini tidak berdaya, kita ini dhaif. Kemudian membangun kebiasaan untuk tawadhu, rendah hati. Kemudian kata beliau, untuk meredam kesombongan itu sering-sering berkumpul dengan orang-orang soleh. Dan kemudian yang terakhir, ujar Sidin, banyak-banyak mengingat akhirat. Jadi banyak mengingat akhirat itu akan meredakan kesombongan.